Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Strategi dan Metodologi Pendidikan Kejuruan. Kita akan coba untuk uh, explore lagi tentang bagian-bagian dari silabus ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Jadi sebelum saya masuk di penjelasan yang detail seperti itu, jadi target kita itu adalah pembuatan silabus dan nanti di akhir semester adalah pembuatan silabus. Nah, di silabus itu akan ada yang namanya beberapa hal. Contohnya kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, ada KD, ada KI dan lain-lain. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran. Karena pada dasarnya ketika kita ngajar sesuatu ya ataupun memberikan pembelajaran seperti itu, maka acuan kita untuk mengajarkan sesuatu adalah materi, sehingga materi itu sangat penting dalam pembuatan atau perencanaan pembelajaran, termasuk nanti akan masuk di silabus seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, jadi ini contoh silabus yang saya ambil dari internet yang sudah saya share di beberapa pertemuan yang lalu di e-learning, bisa dilihat ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian SKL atau satuan kompetensi seperti itu. Kemudian juga tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi. Nah, kalau dilihat secara bentuk seperti itu, ini bentuk yang bisa kita lihat ya. Jadi biasanya di silabus itu kan ada beberapa kolom. Nah, kolom yang akan kita gunakan itu adalah untuk kita akan mengisi kolom materi pembelajaran. Nah, mungkin saya refresh lagi, untuk silabus itu biasanya digunakan atau disusun dalam penyusunannya ini dalam bentuk per pertemuan. Jadi nanti ada di sini ada baris-baris ya. Jadi baris pertama untuk pertemuan pertama dan lain-lain. Sehingga pertemuan pertama ini contoh nih. Ini ada ini kelas 1 ya, kelas 1 SD seperti itu. Ini ada mata pelajarannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi mata pelajaran seperti itu. Kompetensinya bisa dilihat ya. Jadi ada menunjukkan sikap penuh aturan agama yang dianut, kemudian yang kedua adalah melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan. Ini adalah kompetensi. Jadi kompetensi itu adalah sesuatu yang ketika kalian ngajar sesuatu ya, kalian kan nanti ketika lulus di sini kan proyeksinya kan menjadi guru seperti guru SMK, maka ketika kalian belajar ketika kalian mengajar sesuatu, maka ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kalian. Ditulis di sini per pertemuan. Jadi ini satu kolom ini, satu baris ya, sorry. Kolom kan yang ini ya. Ini satu baris ini adalah satu pertemuan. Seperti itu. Nah, indikatornya apa? Jadi ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya. Indikatornya apa? Jadi ketika contoh nih, mematuhi sikap patuh aturan agama yang dianut dan lain-lain, kemudian menjalankan aturan. Jadi kompetensi itu biasanya sesuatu yang sudah secara kurikulum ya. Kalau indikator itu sesuatu yang sudah atau yang akan apa ya, keterampilan apa, kemudian sikap apa yang yang harus apa ya, yang harus dikuasai siswa ketika belajar seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita materi. Nah, materinya adalah acuan untuk kita membuat pembelajaran itu bisa berkembang. Jadi semacam boundary ya. Jadi batasan ketika kita belajar seperti itu, tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu sedikit, sesuai dengan apa yang kompetensi dasar atau indikator yang kita inginkan seperti itu. Oke, itu ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran. Nah, ini adalah hakikat dari materi pembelajaran. Nah, yang pertama ya, jadi mungkin bisa dibaca sendiri, nanti bisa dilihat di YouTube seperti itu untuk kejelasannya. Jadi kalaupun mau mempelajari ini lebih jauh silakan, seperti itu saya sampaikan secara teorinya seperti itu. Ya, jadi secara definisi
adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran tertentu dalam suatu pendidikan tertentu. Nah, jadi materinya itu adalah sesuatu yang sudah secara kurikulum udah dirumuskan seperti itu. Sehingga kita coba untuk mempelajarinya seperti itu. Kemudian materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah knowledge, ya, atau pengetahuan. Yang kedua adalah skill atau keterampilan, dan ketiga adalah attitude seperti itu. Ini sama ketika kalian menyusun indikator ketercapaian dalam suatu pembelajaran. Oke, seperti itu ya. Jadi yang dimuat biasanya untuk materi itu adalah pengetahuan atau knowledge, terus keterampilan, dan juga adalah attitude atau sikap. Oke. Nah, ini ada menurut ahli dari Merrill tahun 1977. Nah, materi pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus kalian tahu ya. Nah, yang pertama adalah fakta. Jadi materi pembelajaran itu harus fakta, enquiry. Jadi ketika merumuskan contohnya, kalian mau membahas tentang contohnya adalah motor bensin, maka harus benar-benar nyata. Maksudnya itu dari suatu pengetahuan ataupun dari yang ilmiah seperti itu ya. Jadi sifatnya itu nyata atau fakta, bukan sesuatu yang mungkin opini seperti itu. Nah, biasanya ketika kalian mungkin beberapa tahun lagi kalian akan mengalami yang namanya skripsi seperti itu, maka hal yang ditulis di skripsi itu harus nyata dari penelitian. Jadi bukan opini ya, jadi bukan pandangan orang, tapi sesuatu yang sudah dibuktikan seperti itu. Tentu di materi ini, tentang materi pembelajaran ya harus sesuai dengan fakta seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah konsep. Jadi secara definisi, konsep itu adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari kelompok benda dan sifat. Contoh nih, konsep anak laki-laki dan perempuan, pasar, dan lain-lain ya. Jadi harus terkonsep. Jadi setiap materi itu kan biasanya, contohnya kalian bisa, saya menyusun mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan ini berdasarkan buku strategi dan metodologi pendidikan kejuruan. Ada konsepnya, dan setiap konsep itu di setiap babnya itu saling berhubungan. Nah, itu yang disebut dengan konsep ya. Jadi yang pertama fakta itu jelas dan benar dari suatu penelitian, bukan dari opini. Yang kedua adalah konsepnya jelas, ada keterikatan antara materi-materi yang disampaikan. Kemudian prosedur, dan maksudnya adalah materi pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Nah, contohnya langkah percobaannya. Jadi biasanya ketika kalian nanti ada di SMK seperti itu, menjadi guru SMK, buku materi yang contohnya kalau kan ada beberapa ya, mungkin buku materi itu bisa berupa buku kumpulan materi, tapi kalau di SMK itu yang namanya job sheet atau prosedur praktek seperti itu. Jadi contohnya kalian mau praktek las ya, kalian menjadi guru las di SMK, maka harus ada prosedurnya. Jadi langkah-langkah sistematisnya. Setelah nanti persiapan alat, kemudian nanti ada persiapan secara K3 atau kelengkapan. Jadi ada ternyata kalau praktek itu harus pakai helm, harus pakai pakaian berpak dan lain seperti itu. Termasuk nanti langkah-langkahnya seperti apa. Nah, jadi harus ada sistematis prosedur seperti itu. Yang keempat adalah prinsip. Jadi hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara sistem empiris dinamakan generalisasi, yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip. Contohnya prinsip radiasi, penguapan, dan lain-lain. Jadi prinsip ini sesuatu yang berhubungan. Jadi ada dua. Jadi gini, materi contoh gini ya. Kalian mengajar pembelajaran diesel tahun 90-an dengan diesel tahun sekarang itu berbeda. Apalagi sekarang itu kalau kalian lihat ya, itu ada EV atau electronic fuel injection. Jadi
motor-motor sekarang itu sudah ada yang namanya EFI seperti itu. Nah, EV itu maksudnya adalah kalau bensin kan dulu itu cuma tahu bensin ataupun mesin uap ataupun diesel ya. Sekarang itu ada EV. Maka ketika materinya berkembang secara teknologi, maka materi pembelajaran itu juga harus berkembang seperti itu. Itu ya. Jadi ada 4 hal yang diperhatikan dalam penyusunan materi pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ada materi pembelajaran itu dibedakan menjadi 2 ya. Jadi ada keterampilan intelektual dan keterampilan fisik. Jadi kalau kalian di SMK dengan komposisi secara undang-undang yaitu adalah 30% teori dan 70% praktek, maka kalian harus mengedepankan keterampilan fisik ya daripada keterampilan intelektual untuk siswa, karena berbeda. SMA dengan SMK itu berbeda. SMA itu orientasinya bukan bekerja, tapi kalau SMK itu ada bekerja. Maka ketika mengajar SMK nanti, maka harus mengedepankan pembelajaran yang praktek sih, ataupun keterampilan fisik seperti itu. Karena mau nggak mau ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, contohnya di Astra, di Honda Motor, kemudian ataupun Yamaha, itu kan pasti menggunakan mengedepankan keterampilan daripada pengetahuan. Walaupun pengetahuan juga penting. Jadi seperti itu ya, harus tahu. Nah, kemudian penggunaan materi pembelajaran ada 4 ya. Jadi ada fakta khusus, kemudian juga ide-ide pokok, konsep, dan sistem berpikir. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tahu tentang proses pemilihan materi pembelajaran ya. Oke, saya jelaskan ya yang pertama. Jadi, materi pembelajaran itu berhubungan erat dengan kompetensi apa yang akan harus dimiliki oleh siswa atau mahasiswa ketika belajar seperti itu. Jadi